Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma allimna ma yanfa'una wa allimna bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslihna sanana wa la tadrina ila anfusina tarfatan. Ya Allah, ajarkanlah kami yang bermanfaat bagi kami dan berikanlah manfaat terhadap apa yang kami lakukan kepada kami. Tambahlah ilmu kami dan janganlah serahkan urusan sedikit pun kepada kami kecuali dengan sakit. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini cuaca sangat bagus, sehat, insyaallah. Kita kembali bersua di acara kajian kita tanya jawab terkait dengan rangkaian acara wisata hati dengan ilmu agama. Pada pagi hari ini kita berada di lantai 1 Masjid Tauhid Kota Parepare, Sulawesi Selatan untuk menghadiri acara tanya jawab yang tentunya bersama dengan guru kesayangan kita, Ustaz Abu Yusuf Ubaidillah, tentunya bersama dengan saya Kamal. Baik, hari Sabtu tanggal 15 November 2025 atau bertepatan dengan tanggal 24 Awal 14 Hijriah. Sebelum kita mulai acara tanya pada kali ini, sebelumnya kita apa dulu kita karena sebelum baru kita alhamdulillah. Sehat Pak Kamal? Alhamdulillah. Berarti insya Allah semoga Allah mudahkan kita tanya jawab kita pada baik. Kita langsung mulai saja. Kalau ada yang mau langsung bertanya, saya persilakan. Boleh Pak, ini luar biasa dia. Baru kita jumpa ini. Alhamdulillah. Terkait pembahasan tadi luar biasa. Makanya Pak Kamal dulu sebenarnya Pak. Berarti pertanyaan itu sampai Kamal Pak ya, bukan saya. Terkait dengan tadi semua. Karena adanya tempatnya itu otomatis doa yang kita ingin baca itu terbanyak. Apakah di dalam sisi awal itu bisa dengan doa bahasa? Baik. Doa di dalam sholat secara khusus itu pada dasarnya adalah tidak boleh berbahasa Indonesia. Karena Nabi SAW pernah katakan, baik, jadi di dalam sholat itu Nabi SAW pernah katakan, inna hadis sholat la tasluh li kalamin nas. Coba tadi mungkin lobet kayaknya ini. Lobet sementara kata. Baik, jadi kami ulangi, apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat? Ini sebenarnya umum, mau di tahiyat akhir atau sujud. Kalau kita melihat hadits Nabi SAW,
beliau katakan bahwa inna hadis salat la tasluhu li kalamin nas. Salat itu tidak cocok untuk ucapan manusia. Tidak cocok untuk ucapannya kita. Ya, ini Nabi ucapkan saat ada sahabat bersin dalam salat. Iya. Sahabat bersin, dia bilang alhamdulillah. Orang-orang tidak ada yang bilang yarhamukallah. Kan syariatnya adalah kalau bersin bilang alhamdulillah, maka yang mendengar bilang yarhamukallah. Orang-orang tidak ada yang bilang. Sampai dia bergerak. Maksudnya di orang di sampingnya. Kenapa tidak jawab? Iya. Setelah sholat Nabi bilang. Padahal dia bilang bahasa Arab. Dia bahasa Arab. Iya. Nabi bilanglah ucapan tadi. Sholat tidak cocok untuk pembicaraan orang. Artinya, pembicaraan yang di luar sholat tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Walaupun bahasa Arab. Walaupun berbahasa Arab. Dari sinilah asal daripada doa di sholat itu berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Iya. Kalau kita memang mau berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di luar sholat, kan masih ada waktu mustajabah yang lain, seperti jam malam terakhir antara adzan dan iqamat, safar, saat turun hujan. Masih banyak tempat mustajabah yang lain. Kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Jangan dipaksakan di dalam sholat. Di dalam sholat. Iya, wallahualam. Ya, gimana Pak? Ya, terkait dengan tanya sebelum salam, apa ada jeda waktu yang disunahkan? Misalnya kita berdoa karena banyak doa yang bisa kita mau baca sebenarnya ini, tapi imam kita sudah ada kira-kira berapa lama kalau kita sholat atau langsung sekarang juga seperti ini? Baik, ini telah diterangkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Secara khusus waktu beliau tadi yang saya singgung, beliau berkata boleh berdoa sebelum salam setengah jam, 1 jam. Beliau bilang juga di akhir, beliau katakan ini tentunya kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah tentunya harus ikut salam dengan salamnya imam. Idza sallama fasallim. Kalau dia salam, salamlah. Tidak boleh kita berdoa melakukan yang sunnah, kan sunnah berdoa. Kita tinggalkan yang wajib karena mengikuti imam hukumnya wajib. Jadi kalau dia salam, kita salam, kita tinggalkan doa. Wallahu. Ya, baik. Karena misalnya ini kan jamaah tahu bahwa jamaah luar biasa, bisa nggak diri santai imam nggak bisa, nanti dia apa yang dia bikin? Iya, nggak bisa dikhususkan. Nggak bisa dikhususkan. Kita dianjurkan berdoa, tapi nggak bisa kita pesan sama imam. Wah, berjamaah lagi tuh Pak. Iya. Jadi lama-lama kita bilang, kasih jahar doa teh imam supaya kami aminkan di belakang. Sebab kami kan di belakang, lama-lama nanti yang ditanya oleh Pak Per tadi itu jadi lagi. Pak Imam, kami ini makmum tidak ada yang berbahasa Arab. Kasih besar-besar doa tadi tasyahud. Baik, di belakang amin, ribut lagi. Iya, jangan ditambah-tambah begitu. Pokoknya cukup kita tahu bahwa doa dianjurkan. Iya, wallahualam. Baik, sambil menunggu perbaikan baik, saya baca yang masuk. Sudah baik, Pak? Oh, sudah, alhamdulillah. Pak, ini sekolah kita tadi? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah, alhamdulillah betul. Nah ya, baik. Bismillah, izin bertanya, apabila dalam sholat berjamaah, anak ketinggalan dalam bacaan Fatihah, imam sedang membaca surah lain. Pertanyaan,
apakah saya membaca doa iftitah dulu, kemudian surah Al-Fatihah, atau saya langsung takbir kemudian menyimak bacaan, atau ditambah rakaatnya pada akhir salat? Kalau kita masbuknya di Al-Fatihah, kita datang imam sedang membaca surat setelah Al-Fatihah, maka kita kewajibannya satu bertakbir. Wajib, itu rukun sholat. Kita bertakbir. Yang kedua, kita tidak baca iftitah karena sudah lewat waktunya. Jadi iftitah itu di awal sholat. Kalau kita sholat sendiri di awal sholat. Kalau kita sholat berjemaah di awal imam setelah bertakbir. Adapun kalau kita dapat imam sudah baca surat Al-Fatihah, itu sudah tidak boleh kita baca iftitah. Sudah tidak boleh kita baca iftitah karena sunnahnya sudah lewat waktunya. Ini sunnah ada waktunya. Kalau sudah lewat, lewat. Ini pembahasan umum di iftitah, di pembahasan sholat Id. Sholat Id kan ada takbir 6 kali setelah takbiratul ihram, 5 kali setelah takbir intiqal itu. Nah, setelah takbiratul ihram, kita datang, imam Allahu Akbar. Dia sudah takbir 6-7 kali, kita baru takbir. Apa kita ganti takbir yang 6 kali itu setelah takbiratul ihram? Tidak, sudah lewat. Kita hanya takbir 1 kali saja. Allahu Akbar. Lewat waktu. Ini semua begitu. Sudah lewat. Kalau sudah lewat waktunya, maka kita tidak lakukan lagi. Kita langsung takbir Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, setelah itu mendengarkan imam yang membaca. Wallahualam. Baik, kembali ke jamaah yang ingin bertanya. Yang langsung silakan di ada mic di tengah situ. Sambil saya baca juga pertanyaan yang masuk ini panjang sekali. Oh, ya silakan. Pernah ikut sholat berjamaah, itu imamnya di belakang Allah kita makan itu saya katakan masuk Allah Akbar Imamnya itu. Oh iya. Sampai nyampe ini, iya. Baik, kita sudah bertakbir. Dia belum selesai. Iya, salah. Betul, karena salah. Di dalam hadis Nabi, idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, telah pakai fi'il madhi, kata Lampung. Idza kabbara, jika dia telah bertakbir, fakabbiru, maka langsung ikut setelahnya bertakbir. Tidak boleh kita mendahului imam dalam bertakbir. Jadi contoh yang kita lakukan itu tadi, kita ulang ya takbirnya. Alhamdulillah. Doa tadi apa kita misalnya habis berdoa boleh, dapat. Boleh kita ucapkan amin. Boleh kita ucapkan amin. Dan tidak harus kita ucapkan amin. Amin itu kan artinya apa? Ya Allah kabulkanlah. Nah kita itu berdoa memang mau dikabulkan. Kan kita berdoa ini memang meminta kepada Allah. Pasti kita mau dikabulkan. Jadi walaupun kita tidak baca amin, tidak ada masalah. Karena memang kita minta untuk dikabulkan. Bukan ya, kecuali kita main-main. Kan tidak boleh kita berdoa main-main. Kita doa harus serius. Harus serius. Ketika kita serius berarti memang kita berdoa itu sudah mau dan ingin dikabulkan. Sehingga walaupun kita tidak baca amin, tidak ada masalah. Dan kalau kita baca amin, tidak apa. Kalau kita baca amin, tidak apa. Karena ini permintaan secara khusus. Karena amin itu doa juga. Jadi amin itu doa. Karena ketika kita bilang amin, artinya istajib. Ya Allah kabulkan. Jadi itu doa lagi. Amin itu doa lagi.
Tapi meminta dikabulkan doa yang kita telah minta. Doa yang kita telah minta. Jadi kalau kita berdoa lagi dengan mengucapkan amin, dapat Allah Allah. Baik, saya baca lagi pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya. Saya bacakan dulu di. Tante suami saya menitipkan satu buah perhiasan emas ke saya dengan catatan anak-anaknya tidak boleh dia tahu, dan emas tersebut dijualkan kelak bila ia meninggal, dalam kurung katanya. Saat ini saya berniat dengan hasil penjualan emas tersebut nantinya insya Allah saya akan satu, untuk membiayai kematiannya, contoh kain kafan dan lain-lain. Dua, membadalkan umroh untuknya karena yang bersangkutan belum haji dan belum pernah umroh. Tiga, kalau ada sisanya disumbangkan untuk amalan jariah. Pertanyaan, satu, bolehkah saya berniat demikian? Dia cuma titipkan terus Dia titipkan emas kalau setelah meninggal, tidak boleh kita oleh anak-anaknya. Tapi si pemberi wasiat tidak memberitahu orang untuk kepanjangannya apa. Jadi ini ada inisiatifnya kepada menerima wasiat ini yang tidak. Sekarang sudah meninggal. Ini yang Belum ya? belum pernah keren saya akan. Berarti belum bisa. Kalau belum tanya saja dulu. Ya. Karena kalau orang menitipkan sebuah barang titipan kepada kita, harus kita tanyakan dulu untuk apa nanti ini. Iya. Dia bilang kalau meninggal ya, atau hanya titip ji? Dititip kalau meninggal. Oh kalau ada katanya Iya, kalau meninggal. kalau meninggal. Orang itu yang bilang kalau meninggal, atau dia ji? Mana yang ya, Kan masalah ini kan titipan. Titipan itu kan wadiah, itu amanah. Iya, titipan itu adalah amanah. Iya, apakah memang ini ada wasiat kalau meninggal bagaimana? Atau hanya dia titip, dia hanya bilang jangan kasih tahu ini anak-anak. Kan begitu tuh. Kalau hanya sudah meninggal. iya, Halo, orang sudah meninggal? Oh, belum meninggal. belum, Mai. Tanya dulu orangnya, jangan tanya ke saya. Kan masalah kita ini. Nanti saya bilang nanti, iya, padahal kami ke umroh. Nah orang yang tak mau, kan masih hidup. Dia masih bisa bicara. Jadi lebih baik daripada kita tanya sama saya, itu bukan jalan keluar. Tanya saja sama itu tantenya Somita. Selesai masalah itu. Berarti pertanyaan kedua untuk saya baca di sana. Belum meninggal. Pertanyaan kedua untuk saya baca. Iya. Tidak usah baca pertanyaan kedua ya. Belum meninggal ya? Belum meninggal. Pak. Belum. Jadi tidak perlu itu jawaban semua tadi. Badalkan umroh. Belikan kain kafan. Tapi kalau kita bilang, saya belikan kain kafan, kau ini doakan saya mati. Sini emasku. Kan bisa saja dia begitu. Iya, karena ini masalah. Belum kejadian. Iya. Terus sudah cita-cita dia umroh nih. Apa maksudnya itu? Dia badalkan tawaran. Iya, tapi kan dengan itu dia jual emasnya baru dia pakai berangkat. Iya. Mau Setidaknya ada manfaat tidak. berarti banyak emasnya ini dia titip. Satu buah perhiasan. Iya, sebetulnya 1 kilo. Lagi masalah ini. Alhamdulillah. Padahal tadi saya mengirimkan nomor rekening. Tunggu. Baik, Lo sebutkan nama ini. Tante suami saya tadi itu dia sudah tua sekarang. Dua sudah menikah semua. Tahu dia itu ngomong ke saya. Setelah saya meninggal, itu menjadi saya cuma jadi setelah dia meninggal, apa dia bilang? katanya kalau sudah meninggal saya
Itu aku jualkan untuk biaya kematian saya. Oh, jualkan untuk biaya kematian. Baik. Tapi pasti ada lebihnya sih karena emas banyak. Baik, kita tanya nanti lebihnya. Itu soal nomor 2. Nomor 2 itu minta gimana? Kan dia tidak tahu. Itulah saya tidak tahu. Baik. Kalau jadi gini, kan seorang itu kalau punya harta boleh berwasiat. Boleh berwasiat selain ahli waris. Karena Nabi katakan la wasiat ahli waris. Tidak boleh dia berwasiat kepada ahli waris. Tapi untuk orang lain boleh. Jadi sudah tepat yang dibilangkan dilakukan oleh Tante Tata tadi itu. Dia simpan di situ untuk diarahkan ke biaya kematiannya. Cuman sekarang yang menjadi masalah adalah ini banyak. Ini adalah banyak. Maka sebenarnya kita sudah bilang dari awal tadi, sebenarnya tanyakan memang nih, bagaimana kalau ada lebih? Mumpung masih hidup. Daripada kita ragu sampai sekarang. Sekarang kita sudah ragu. Belum lagi kalau sudah meninggal, tambah ragu makin nanti itu. Jadi sekarang pergi ke sana. Oh nanti ya, bukan sekarang. Baik Pak. Maksudnya sekarang itu setelah ini Pak. Iya. Langsung ya, ambil kunci mobil pergi ya. Iya. Jalan keluar terbaik adalah tanyakan, bagaimana nanti sekiranya lebih? Apa yang harus saya lakukan kepada wasiat Anda ini? Kita tanya. Kalau dia bilang kalau lebih ambil alhamdulillah. Iya kan gitu. Iya, fabiha wa nikmat. Itu paling nikmat. Iya, kalau dia bilang sumbangkan di masjid, sumbangkan di masjid. Karena kita nanti itu jadinya adalah pemegang wasiat. Kalau anaknya minta, tidak boleh kita kasih. Kecuali hartanya hanya itu. Kalau anaknya minta nanti kalau dia tahu, ya, tidak boleh kita kasih. Kecuali hartanya hanya itu, boleh kita kasih. Kalau hartanya hanya itu. Dan kalau hartanya banyak, dan ini hanyalah sebagian sedikit saja dari hartanya, maka kita tidak boleh kasih. Kita harus jalankan wasiatnya tadi yang meninggal. Tapi jadi jalan keluar utama dulu adalah hanya memang iya, apalagi kita bilang sudah tua ya, hanya memang. Iya, alhamdulillah. Betul. Betul itu Pak Kamal. Alhamdulillah. Baik, sudah jelas kayaknya tadi pertanyaan tersebut. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, apakah cerai yang sudah terjadi di pengadilan agama sudah mendapatkan surat cerai resmi dari masih bisa kembali? Masih bisa? Kembali. Tergantung ini cerai talak berapa? Kalau talak 1, talak 2 masih bisa. Selama dalam masa iddah bisa langsung. Tinggal dia datang, iya, minta maaf kepada istrinya, berdamai, berhubungan badan, cukup. Tidak perlu akad ulang. Kalau masih dalam masa iddah, 3 kali haid. Di talak 1, demikian pula di talak 2 seperti itu. Kalau di talak 1 keluar masa haid, keluar masa iddah, dia baru sadari adalah setelah haid ketiga. Tapi masih talak 1. Maka boleh dia rujuk kembali, bukan lagi dengan cara pertama, dengan akad baru, mahar, 2 saksi, wali nikah. Ini juga yang terjadi pada talak 2 seperti itu. Kalau talak 3, kapan dia jatuhkan? Misalnya tadi di pengadilan agama tadi itu karena banyak mediasinya Pak Kamal, biasanya langsung talak 3. Misalnya, kalau itu adalah talak 3, maka tidak boleh lagi suaminya langsung rujuk seperti talak 2 dan talak 1. Dalam artian dalam masa iddah dia cukup mereka berdamai, berhubungan badan, selesai.
Kalau ini ada dua bentuk. Kalau dalam masa iddah 3 kali haid, sudah talak 3 mau berdamai, tapi masih dalam 3 kali haid, baru 1 kali haid atau baru 2 kali haid, maka boleh rujuk dengan akad baru. Ini bedanya, Pak, antara talak 1, talak 2, dan talak 3. Kalau talak 3 begini, boleh rujuk di masa iddah 3 kali haid, akad baru, mahar baru, 2 saksi, dan wali nikah. Kalau sudah keluar masa iddah, sudah 3 kali haid, 3 kali haidnya bagi perempuan yang masih haid ya, bagi yang tidak haid lagi berarti 3 bulan. Apa bedanya bagi yang haid sama yang tidak haid? Karena bagi yang haid, yang dihitung haidnya, kalau dia haid 6 bulan sekali, berarti lama waktunya. Kan 3 kali haid berarti butuh berapa? 1,5 tahun iddahnya, Masya Allah. Berarti kesempatannya lebih panjang. Nah, itu bedanya yang masih haid sama yang sudah tidak haid lagi. Jadi kalau sudah 3 kali haid misalnya, keluar masa iddah, maka tidak boleh lagi mereka kembali dengan akad baru, mahar, 2 saksi, kecuali mantan istrinya tadi sudah menikah dengan orang lain. Qadarullah diceraikan atau ditinggal mati. Misalnya menikah malam ini, besok subuh pengumuman meninggal suaminya. Iya, dengan catatan bukan dia bunuh. Karena kalau dia bunuh tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Oh, masuk penjara ya? Iya, itu dihukumi dengan lawan perbuatannya, tidak jadi. Tidak jadi halal. Karena itu namanya nikah penghalalan. Nikah karena cuma mau kembali ke suami pertama. Tidak dibolehkan. Iya, tidak dibolehkan. Jadi kalau dia sudah menikah, kontrol diceraikan atau ditinggal mati, baru boleh menikah kembali lagi dengan suami, mantan suaminya, ya, suami dengan mantan istrinya, dengan akad baru, mahar, dan wali nikah serta 2 saksi. Wallahualam. Baik, jelas sekali penjelasan tadi ini. Baik, ke selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, ya, silakan. Nama dan dari mana? Boleh. Oh, boleh dari Timur mana? Halo. Ustaz, saya mau ditanyakan apa orang jualan yang apakah termasuk tahu Pertama, baik. Kita perjelas betul ya. Begini Pak, kalau kita tidak jual di situ gimana? Di mana biasa kita jual sebelum? Kan begitu Pak? Maksudnya, apakah harus kita masuk di situ? Mungkin kan seperti banyak pengunjung jadi waktu lagunya barang. Nah itu yang harus dipikirkan. Iya, kan memang peluang untuk lakunya barang besar, tapi peluang untuk dengan musik, nah masalahnya kita akan berjam-jam di situ. Mungkin sejam kita bisa bertahan. Setelah itu nanti goyang kepala tak? Goyang kaki tak? Goyang jempol tak? Kan bahaya itu Pak. Enggak. Dari awal kita pikirkan. Mau banyak laku tapi akan terpengaruh dengan musiknya. Atau sedikit laku tapi berkah. Itu kan kita pilih itu. Kita kalau sesuatu yang bisa dipilih, pilih yang lebih baik. Nabi SAW, ma khuyirtu baina syai'aini illa ikhtartu aisaruhuma. Tidaklah saya dipilih antara 2 perkara, kecuali pasti saya akan pilih yang mudah. Di Isra Mi'raj, Nabi dipilihkan ada susu, ada khamar. Padahal kalau belum minum tidak ada masalah kan? Khamar belum diharamkan. Waktu itu. Karena khamar haram di Madinah. Khamar haram di Madinah. Belum haram di Makkah. Nabi dibawakan. Ada susu, ada khamar.
belum pilih yang susu. Begitu. Itu namanya pilihan. Kata Nabi, saya tidak pernah dikasih pilihan dengan sebuah pilihan, dua buah pilihan, kecuali saya akan pilih yang mudah. Saya akan pilih yang mudah. Pilih saja yang sederhana. Jangan pilih yang menyusahkan. Ini yang mubah ini Pak, yang mubah. Gimana kalau pilihan antara yang mubah dengan yang tidak mubah? Apakah bisa Nabi akan memilihkan untuk kita yang tidak mubah itu? Tidak mungkin. Yang mubah saja belum pilih yang mudah. Iya, yang sederhana. Begitu Pak. Wallahualam. Baik, sudah ya boleh ya. Baik, saya bacakan pertanyaan yang menarik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Saya ini masih pengantin baru. Baru bulan kemarin walimahan. Saya menikahi seorang akhwat karena senang lihat wanita bercadar. Tapi begitu sampai di rumah istri saya senang pakaian kayak pakaian orang awam. Pertanyaan saya, apakah ada perintah jika di dalam rumah boleh berpakaian baju kaos atau daster? Atau jadi dalam rumah harus pakai cadar. Kita kasih nasihat. Kita tutup pertanyaan ini Pak Kamal. Masya Allah. Iya. Jadi kita harus pahami bahwa perempuan itu dalam Islam hijabnya ada dua. Kalau keluar rumah, hijabnya itulah cadarnya. Kalau keluar rumah, kalau dia di rumah dan rumahnya ada pagarnya, hijabnya adalah pagar rumahnya. Kalau rumahnya tidak ada pagarnya, maka hijabnya adalah tembok rumahnya. Itu hijabnya. Sehingga kalau dia dalam pagar rumahnya, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Auratnya. Nabi SAW kalau ingin mencumbui istrinya, beliau hanya suruh pakai sarung, mohon maaf. Kalau ingin mencumbui istrinya, beliau hanya suruh pakai sarung. Tahu jadi sarung dipakai di mana Pak Kamal? Iya. Di mana itu? Biasanya di kamar. Di kamar. Bukan di kamar dipakai. Oh, tapi sekarang ini jauh sebelum. Iya, maksud saya itu Pak Kamal, sarung itu dipakai antara pusat dan lutut. Oh, Baik, bukan di kamar, biar di ruang tamu tidak ada masalah. ya itu juga Bahaya atau itu? pasti pakai sarung. Iya. Jadi ini masalah harus kita pahami. Nabi saja istrinya hanya suruh pakai sarung, yaitu menutupi pusar dan lutut. Kemudian beliau cumbui istri, mohon maaf. Inilah yang kita bisa pahami bahwa antara suami, antara akhwat dengan akhwat, perempuan dengan perempuan, itu auratnya adalah lutut dan pusat, antara lutut dan pusat. Itu di akhwat sesama akhwat. Makanya kalau akhwat mau menyusui anaknya di sesama akhwat, tidak ada masalah karena mohon maaf, dadanya bukan aurat. Di sesama akhwat, sama suaminya, nggak ada auratnya Pak kamu. Iya kan, itu kan kebunnya, bisa dia cangkul dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kita pakai cadar ya? Nanti kita kaget. Siapa kita? Kalau orang itu pakai berdiri tadi. Ini kan orang di dalam syariat Islam ya, orang yang suami istri kan ada pakaian dinas. Iya, orang pakaian dinas, masya Allah. Pakaian dinas, Pak Kamalnya. Iya, iya. Bedakan pakaian masak sama pakaian di kamar. Dibedakan itu. Jangan sampai kita daster yang dipakai masak itu juga yang dipakai di tidur. Enggak, harus beda, nanti enggak bagus. Membuat lari suami itu di kamar bau dapur juga. Itu membuat suami lari. Jangan salahkan nanti suami tercari yang lain. Iya, enggak, harus dibedakan pakaian di kamar sama pakaian di dapur. Apalagi di luar. Begitu Pak Kamal. Jangan terlalu banyak kita cerita. Baik, takut sekali Bapak ya. Yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengganti imam yang memimpin sholat berjamaah lalu kemudian membatalkan sholatnya pada saat dalam keadaan sujud?
Pertanyaannya, bagaimana sikap jamaah yang di belakang? Baik, kalau dalam keadaan sujud ya, Sujud. dia kan boleh kasih tahu di belakang, boleh berbicara kalau tidak dilihat. Kalau tidak dilihat dalam sujud kan tidak dilihat, boleh langsung dia bicara, kan dia batal sholat, sehingga dia boleh ngomong, iya, lanjutkan sholat saya, ngomong, karena dia sudah batal sholat. Iya. Boleh dia berbicara, boleh dia berbicara. Kalau dilihat dalam keadaan ruku atau berdiri, tinggal dia tunjuk saja. Wallah. Baik. Gimana yang hadir? Bertanya langsung. Saya baca lagi pertanyaan yang masuk. Silakan dimakan kuenya, biar kita di sini ada juga ya. Bismillah, semoga Allah melindungi. Tapi bagaimana kalau anak treatment pelanggan? Artinya mendatangi pelanggan mau menagih atau bagaimana? Artinya ada hubungan bisnis dengan pelanggan. Saya ulangi, bagaimana kalau anak treatment pelanggan, qadarullah sampai anak bersama anak tidak cukup kembaliannya. Akhirnya pelanggan menyimpan sisa uangnya untuk treatment selanjutnya. Apakah transaksi ini tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia kan antara dia memintanya menunggu sampai ada kembaliannya atau menjadi simpan untuk setelah, tidak masalah. Tapi yang kedua, adakah doa yang mencakup semua anggota keluarga dalam kurung suami, istri dan anak-anak? Iya. Oh, Itu yang biasa dipakaikan domir banyak. Nah, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami. Itu mencakup semua. Mencakup semua. Suami, istri, anak. Itu diganti saja domirnya, kata gantinya. Kan kalau misalnya kita doa untuk diri sendiri, Rabbi firli, li. Kalau untuk banyak orang, lana. Ganti kata gantinya. Wallahualam. baik, saya baca pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Saya seorang ibu yang lagi hamil dengan riwayat 2 kali lahiran fetal dan 2 kali keguguran. Dan dulu anak kedua saya lahir pada berat tempat masuk ICU sekitar lebih dari 2 pekan. Saat ini usia saya 39 tahun dan insya Allah perkiraan kelahiran di usia 40 tahun. Bisa dibilang kehamilan dengan risiko tinggi. Untuk keuangan saya saat ini jujur hanya bisa membiayai lahiran normal saja. Untuk biaya lahiran dengan risiko tinggi, qadarullah belum bisa. Apakah saya bisa mendaftarkan diri di BPJS? Oh. Bisa. Bisa di BPJS. Kita daftar karena ada pilihan. BPJS ada BPJS yang tidak bayar. Apa istilahnya? Mandiri. Ya? Mandiri, kalau mandiri yang sendiri, Kan- kalau ada mereka. Kan ada pemerintah juga. Kan memang kita kan tinggal diurus. Kalau memang kita tidak mampu, pemerintah akan kasih. Kan mereka ada kartu apa ya? KIS. Kartu KIS, Iya. ada kartu BPJS memang. Gitu. Intinya pemerintah tempuh saja jalan. Iya, dan pemerintah akan kasih. Jangankan kita tidak mampu, orang mampu saja. Ada teman mampu, dia mampu sebenarnya. Cuman qadarullah untuk biaya pengobatannya itu lebih tinggi, Maka dia ternyata dia urus BPJS yang gratis dapat ternyata. Karena memang orang tuanya dia tidak mampu dan harus dirawat dengan rawat itu. Bahkan dia dikasih gratis, padahal dia orang mampu. Dikasih yang gratis. Kan ada 2 kartu BPJS itu. Ada yang dibayar, ada yang memang pemerintah yang bukan tidak dibayar, pemerintah bayar. Wallahualam. Apalagi saat ini pemerintah sedang memperbaiki layanan kesehatan dan layanan lain-lain. Lanjut, saya bacakan pertanyaan keduanya. Dan bagaimana dengan kondisi ibu hamil 9 bulan? Apakah boleh sholat duduk? Karena kalau sujud keluar cairan seperti kencing atau yang membuat. Baik, seorang sholat sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi kepada Imran bin Husain, "Sholli qa'imah." Belum punya penyakit bawasir. Kata Nabi kepadanya, "Sholli qa'imah." Sholatlah berdiri. Fa ilam tastati, kalau tidak mampu, sholli qa'idah, maka duduk. Fa ilam tastati, kalau tidak mampu juga,
fa'ala jambin, maka berbaring. Jadi berdiri kalau mampu, kalau tidak duduk, kalau tidak berbaring, tidak apa-apa. Dibolehkan seorang sholat sesuai kemampuannya. Wallahu a'lam. Baik, saya bacakan pernyataan kertas. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya untuk umrohkan orang tua? Apakah cukup dengan hanya keluar dari kota Makkah, misalnya ke kota Taif, atau harus berniat umrohkan orang tua dari negara kita sebelum berangkat? Kalau kita sudah umroh, maka dari mikot kita memang niat badalkan orang tua dan kita dapat pahala penuh, tidak perlu ragu. Karena orang yang membadalkan itu dapat pahala penuh seperti yang dia badalkan. Kalau dia sudah pernah umroh, Sudah pernah kembali ke tanah air? iya, sudah pernah umroh sebelumnya, kemudian berangkat lagi. Bukan pada saat umroh di sana. Bukan. Baru ambilkan banyak yang bisa. Saat umroh sekalian. Tidak ada tuntunan. Nabi tidak pernah melakukan 2 umroh dalam satu kali perjalanan. Dalam satu kali perjalanan, tidak. Jadi 1 kali perjalanan 1 umroh. 1 umroh. Jadi kalau kita sudah pernah umroh, maka sekarang langsung saja dari mikot. Bukan dari negrita ya. Niat umroh itu bukan dari negrita. Dari mikot. Dari mikot. Kalau kita dari Madinah berarti di Bir Ali, Dzul Hulaifah. Kalau kita dari Indonesia langsung masuk Mekah berarti di Yalamlam. Itu yang kita berihram atau sejajar dengannya. Dari situlah kita berniat badalkan dan kita dapat pahala penuh. Iya, Allah alam. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum memakai kurda lepas? Kurda lepas yang tipis tidak langsung terjahit dengan jilbab untuk dipakai saat mulai berbau. Saat apa ini? Saat apa? Bagaimana hukum memakai kurda lepas yang tipis tidak langsung terjahit dengan jilbab untuk dipakai saat mulai umroh? Baik. Memang kita kan tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai yang dibuat untuk cadar. Iya, jadi boleh kita pakai yang lain. Boleh kita pakai kain, misalnya yang dipentul di atas kepala sini, diulurkan ke bawah. Boleh. Atau boleh kita tutup dengan jilbab kita. Dibolehkan. Kalau kita tutup pakai yang penting bukan cadar, iya. Misalnya ada cadar itu kan kadang ada orang ada layarnya. Ada 1 penutup setelah mata itu. Ada 2 itu yang dia pakai ulur ke bawah. Iya, dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, gimana? Ada yang bertanya? Bertanya? Oh, izin bertanya, Ustaz. Amalan apa atau bagaimana caranya kalau keluar dari utang? Gambarnya. Terkadang gaji tidak cukup untuk kebutuhan dan biaya anak-anak. Adakah solusinya? Keluar dari utang? Utang apa ini? Utang bank. Oh, utang bank. Kira utang bank. Mau saya bilang pakai kacamata, nah sudah dipakai. Bagaimana sebenarnya utang bank? Baik. Enggak. Jadi ya kita tidak boleh utang di bank. Karena pasti kita akan tanda tangani akad riba. Walaupun kita akan bilang saya akan berusaha tidak terlambat. Enggak. Kita tanda tangan. Karena ketika Nabi melaknat pelaku riba, itu dilaknat bukan hanya peminjamnya. Dilaknat juga pencatatnya, saksinya. Karena kita tanda tangan berkas transaksi riba, itu sudah dosa. Tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau penghasilan tidak cukup ya, begini, ini ucapan yang sangat tidak wajar dan tidak boleh. Ucapan ini 1, menggambarkan kita tidak bersyukur. 2, berarti kita sebenarnya lagi memprotes rezeki Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak mungkin tidak cukup yang Allah kasih.
Kalau tidak cukup, pasti gaya hidup dah itu. Kita sebenarnya tidak perlu pakai mobil. Tidak perlu. Kita cukup motor. Pergi beli mobil. Akhirnya bayar pajak, nanti kita, tidak cukup rezekiku. Bukan tidak cukup. Kau yang paksa gaya hidup. Kamu yang paksa. Salah. Kita yang salah ini. Gaya hidup dah yang salah. Karena rezeki dari Allah, Pak Kamal, selalu pas dengan kebutuhan kita. Sudah ditulis. Kita tidak akan mati kalau tidak habis rezeki kita. Dan rezeki kita selalu pas. Innal ma'unata minallahi yanzilu minallahi lil 'abdi bihasabil mu'nah. Kata Nabi, sesungguhnya rezeki dari Allah itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Dulu waktu dalam perut kita butuh apa? Kan begitu. Hanya butuh makanan sedikit dari darah haidnya ibu. Darah haid itu yang dimakan di dalam perut. Itu kita butuh. Keluar. Jadi kita langsung makan jalan kotek. Kan enggak. Karena kita enggak butuh itu. Kita butuh air susu ibu. Setelah itu bertahap. Sesuai kebutuhan tak. Kenapa sekarang kita malah bilang rezeki tidak cukup? Bukan. Enggak akan pernah rezeki dari Allah itu enggak cukup. Enggak mungkin. Salah. Ini namanya kita protes. Ya, rezeki dari Allah. Yang tidak ada sekarang adalah rasa cukup tak, qanaat tak, ridho tak, zuhud tak. Yang tidak ada. Yang tidak ada itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Itu yang tidak ada. Karena kita ini tidak akan mati, tidak akan meninggal kecuali rezeki kita habis. Karena dalam perut ibu kita saat kita berumur 4 bulan, itu datang malaikat menulis rezeki. Ajal. Itu ditulis satu waktu. Rezekinya berapa, ajalnya berapa. Bahkan pada istri Nabi meminta dilapangkan rezeki, Nabi berkata kepadanya, kamu telah meminta sesuatu yang telah dibagi. Karena membagi rezeki ini Allah, Pak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang membagi rezeki mereka dalam kehidupan dunia ini. Allah. Bukan orang tua itu yang bagi-bagi, bukan. Allah yang membagi. Allah yang bilang begitu di Quran. Kami yang membagi untuk mereka kehidupannya, rezekinya di kehidupan dunia. Kita semua ini yang ada di masa ini. Beda-beda rezeki kita. Kenapa bisa berbeda? Karena Allah yang tahu apa yang kita butuh. Berapa yang kita butuh. Allah tahu apa yang kita butuh, berapa yang kita butuh. Iya. Kita lihat saja dalam kehidupan kita. Kalau sulit, karena Allah katakan di Quran begini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Enggak usah kita lihat orang. Kalau tadi kan terlalu luas saya bilang, ini semua kita ini beda-beda rezeki kita. Itu terlalu luas. Tapi sebenarnya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian saja. Tidakkah kalian lihat? Perhatikan mereka derita kecil. Derita kecil. Saat umur tak besar, usia tak sekian, kalau kita belum butuh istri, pasti tidak dikasih. Makanya orang itu tidak menikah di umur yang sama. Ya kan Pak Kamal? Orang umurnya menikah itu beda-beda. Dia berusaha untuk menikah, tapi kalau Allah belum merasa itu, belum mengetahui kalau itu kebutuhannya, tidak mungkin menikah. Tidak mungkin. Karena Allah tahu kapan kita butuh. Dan kalau Pak Kamal, kalau mau dilanjut ini, Allah tahu kita butuh satu, tidak mungkin dapat dua. Walaupun Pak Kamal berusaha sekali melamar janda kemana-mana. Tapi Allah yang tahu Pak Kamal, berapa kekuatan tak? Kekuatan dompet dan lutut. Itu Allah yang tahu itu. Tidak lanjut ini Pak Kamal. Terus gimana? Misalnya tadi kan Allah sudah tahu kebutuhannya orang. Misalnya ada orang yang laki-laki umur yang sudah berlaki 60 sampai belum nikah. Berarti memang dia tidak butuh. Dia tidak butuh. Iya kan? Kalau dia menikah, akan ada hal yang tidak baik.
Iya. Itu kan ketentuan Allah. Kita bisa ambil faedah dari kisahnya Khidir yang membunuh itu anak di pinggir pantai. Ditanya oleh Musa, kenapa kamu membunuh jiwa yang suci? Kan begitu. Iya, ternyata di akhir kisah dia bilang, ini anak, Allah tahu kalau dia besar akan menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya ingin menggantikannya dengan lebih baik. Baik nggak kamu? Dibunuh. Ternyata ada hikmahnya Allah. Jadi kalau dia menikah, bisa. Iya. Begitu. Artinya jangan pernah berprasangka tidak baik karena takdir. Tidak boleh. Tidak boleh kita bilang begini sebenarnya. Iya, tapi kita tentunya bertanya untuk cari solusi ya. Iya. Mungkin salah atau benar ini yang kita. Yang jelas ini salah sekali. Wallahu a'lam. Iya, sekaligus juga itu Menteri Keuangan Pak. Jangan berlebihan dalam berhutang. Iya. Ngeri. Harus bedakan mana kebutuhan mana keinginan. Bahaya juga beliau ini. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, bagaimana hukumnya orang yang sudah digigit anjing? Bagaimana menyucikan kembali? Sedangkan setelah digigit anjing langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dijahit dan diperban. Apakah setelah diperban bisa disucikan lagi? Kalau misalnya tidak boleh kena air dulu, kan biasa orang kalau diperban dokter bilang jangan kena air. Ya nggak usah dulu kasih kena air. Iya, nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi nanti setelah bisa dalam masalah gigitan anjing pasti ada air liurnya. Pasti ada air liurnya kan begitu. Nah, khusus anjing itu dibersihkan 7 kali. Dalam hadits Bukhari Muslim, idza walagal qalbu fi ina'i ahadikum faksilu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat di bejana salah seorang dari kalian, cuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Yang pertama airnya itu digabung dengan tanah. Ya, dicucikan di situ, kemudian dibersihkan dengan air setelahnya 6 kali. Nah, itu yang dilakukan nanti. Kalau sudah bisa kena air, wallahu a'lam. Baik, gimana? Sebelah kiri ada pertanyaan? Silakan. Oh, main terbunyi kita di sebelah kiri. Atau Pak Ustaz sebelah kiri sekali. Oh, nanti kita. Jadi kalau doa sebelum salam, bagaimana doa ketika sujud Islam? Baik, itu yang lain baik. Doa yang saat sujud juga sama, mustajab. Mustajab. Iya, karena ada hadits lain. Hadits lain dari Nabi SAW, beliau berkata, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wa hasad. Paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud. Takfirud doa, perbanyak doa. Apakah dalam tuntunannya seperti bahasa ayat dia orang-orang alhamdulillah semua doa kan disunahkan untuk memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Semua ada dalam doa, dalam sujud ataupun di luar sujud. Bukan pada Enggak, bukan. Ini sujud umum, sujud dari pertama sampai terakhir. Kalau sujud malah lebih banyak. Dari sujud awal sampai sujud akhir. Wallah. Baik, lanjut ke siapa yang silakan. Wah, ada angka yang pertanyaan ini. Silakan. Langsung kita tahu. Silakan. Waalaikumsalam. Masih bersangkutan dengan doa. Oh ya. Biasa kan kalau kita sholat di awal, apakah ini yang doa ini apakah bisa kita lakukan sendiri? Maksudnya kalau berjamaah kan memang tidak ada sesuatu bisa kita berdoa sendiri-sendiri, tapi kita tidak berdiri dengan doa Setelah sholat. Memang para ulama melihat bahwa bahkan dalam fikih mazhab boleh berdoa setelah sholat dengan syarat, dengan beberapa syarat. Tidak dirutinkan, tidak berjamaah, tidak dengan suara keras. Itu syarat-syarat.
mereka yang membolehkan berdoa dengan syarat itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 syarat berdoa setelah sholat. Iya, tidak dirutinkan, tidak berjamaah, tidak dijaharkan. Iya, dari doa-doa. Wallahu a'lam. Baik. Di sebelah silakan. Oh, silakan. Pak Adnan. Di situ di tempat bagaimana yang kami ya Kita bongkar rumah. Kita bongkar rumah apa tuh? Dia ngontrak. Oh, ngontrak rumah. 14 tahun yang lalu. Saya dengarnya itu bongkar. Ternyata ngontrak ya. Padahal kita kecamatan. Iya. Baik, Pak. Iya. Baik, dibalas ini ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Pertama, Pak, sebelumnya kita nggak bisa cabut itu juga. Tapi ini 14 tahun yang lalu. ini bagaimana hukum Tergantung, Mbak. Kita nggak cabut karena merasa juga kita terlindungi dengan jimat itu. Waktu 14 tahun lalu. Iya. Tidak. Iya, enggak syirik. ya tempat di situ Di mana? Di leher? Kita harus pegang leher. Iya, itulah saya bilang tadi. Kalau kita bisa buka, itu dulu, Pak. Sebenarnya, itu harus kita lakukan. Tapi mungkin 14 tahun lalu kita masih awam, ya? Enggak, oh, Masya Allah. Gini aja, kita bertanya tentang 1 tahun yang akan datang. Kami menjaga yang sudah depan. Ya, supaya jadi visualnya. jadi yang Pertama dia cabut, Pak. Kalau ini akan terjadi lagi, ya kita kontra rumah. Ada jimat dipajang. Kita bilang ke pihak yang memberikan kontrak, boleh dicabut ini. Kalau dia bilang tidak boleh, dia pergi tinggal. Kenapa kita masuk? Sudah aman. Ya, Ya, kan begitu, Pak. Baik, itu apa-apa, Pak. Dan itulah apa-apa. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Walaupun kenapa dia tinggal. Kan pasti lama-lama, Pak. Kan gini, Pak, kita masuk di kontrakan. Ada jimat, kita tahu. Kenapa kita tidak turunkan? Kenapa kita tidak bilang ke orangnya? Kan pasti nanti ada juga muncul nanti keyakinan, Pak. Setan kan pintar, Pak. Setan itu, Pak Adnan, bukan saat kita masuk itu saja dia goda. Bahkan kita kontra situ dalam setahun, selalu dia akan bisikan, "Oi, kamu ini karena tinggal di sini karena ada itu." Lama-lama kita lihat-lihat. Setelah itu kita usap-usap. Setan itu pintar, Pak Adnan. Jangan. Kalau ada terjadi lagi begitu, jangan masuk kalau tidak mau diturunkan jimatnya. Kan masih banyak di kontrakan lain di Parepare ini. Iya nggak, Pak Adnan? coba dibandingkan dulu. Kalau dulu kan selesai, apakah pada zaman Nabi orang
bagi-bagi Baik. Kalau pada masa Nabi SAW, masalah bagi makanan bagi makanan di masa Nabi ada. Jangka makanan bagi unta, bagi kambing, bagi kendaraan ada di masa Nabi SAW. Kalau masalah bagi-bagi, Pak. Iya, Pak. Kata Ibnu, baik Pak, Anda paham yang kita maksudkan adalah kita sebenarnya mau katakan jangan kok bagi-bagi hari Jumat, begitu. Oh, baik. Nah, kalau begitu begini Pak Adnan, kalau kita tidak berarti kan kita berdua sepakat bahwa tidak apa-apa orang bagi-bagi Jumat. Kita berdua sepakat. Sekarang tinggal kita cari tahu. Nah, apa dalilnya? Begitu saja. Tunggu dulu, no? Iya. Kan begitu Pak Nata. Kita cari tahu saja bagaimana dalilnya. Nah, dalil kata Ibnu Qayyim tidak ada dalil khusus, Pak. Yang mengatakan silakan berbagi di hari Jumat. Bahkan berbagi itu kalau bisa setiap hari. Setiap hari. Dalil khusus tidak ada. Yang ada apa? Dalil umum. Dalil umum Nabi SAW katakan, khair ma tola'at fihi syams yaumul Jumat. Hari yang matahari terbit di dalamnya terbaik. Hari terbaik matahari terbit di dalamnya adalah Jumat. Yang kita harapkan juga hari terbaik itu adalah kita melakukan kebaikan. Itu namanya tafaul Pak Adnan. Mengharapkan kebaikan di hari terbaik. Kan Nabi bilang, wa khairul fa'al. Kita kan tidak boleh tatoyur. Tidak boleh itu kita tatoyur. Bersangka buruk dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Tidak boleh. Tapi boleh kita selalu bersangka baik. Hari Jumat, hari terbaik. Kita sumbahlah hari Jumat. Dengan mengharapkan ini termasuk kebaikan di hari. Itu dalil umum Pak Adnan. Dibolehkan, tidak ada masalah. Kukira masih ada tadi anu. Tidak ya? Alhamdulillah. Oke, silakan. Terkait apa? Terkadang kalau saya pergi suruh obat, ditanya mau, biasanya itu jamak atau masa juga. Karena itu saya dapati model-model ini banyak orang juga yang mampir sekolah juga dan itu karena dia tidak berusaha atau juga kita lihat juga bahwa misalnya Islam dan juga bolehkah saya inisiatif untuk orang sendiri dengan niat untuk lebih sering lebih cepatnya bolehkah saya berusaha. Baik, orang yang musafir kan memang gugur Jumat, gugur berjamaah. Jumat saja yang gugur, Pak. Lagi Jumat, jamaah. Gugur. Jadi kalau kita bertanya boleh sholat sendiri, boleh. Iya, saya tidak apa-apa. Walaupun banyak orang sholat berjamaah, boleh kita sholat sendiri. Kan tidak wajib berjamaah. Seorang musafir tidak wajib jawab adzan. Bagaimana dengan katanya tidak boleh banyak imam dalam? Kan kita tidak jadi imam toh. Kita tidak jadi imam toh. Mengadakan jamaah baru di saat ada jamaah tidak boleh kan? Tapi kita kan lagi sholat sendiri, Pak. Iya toh? Iya. Jadi tidak ada masalah. Kan yang tidak boleh itu tadi. Tidak boleh dua imam dalam satu masjid. Misalnya ada satu lagi sholat, tidak boleh lagi ada yang sholat lagi. Dipimpin oleh imam yang baru. Nah itu tadi, intinya di situ. Poinnya di situ, kalau ini jamaah yang tadi, jadi itu kayaknya awam ini. Soal ada kalau dia tidak jamaah, tidak ada tempat yang dia sudah hanya ada sekolah atau apa. Nah, saya inisiatif sekolah sendiri di tempat lain. Nah, itu sama saja untuk saya. Baik. Berarti itu orang itu yang ini. Kan kita tetap sholat sendiri. Yang salah adalah orang yang tadi mengangkat kita jadi imam.
Berarti tidak ada masalah dengan kitab. Tidak ada. Yang salah itu kalau kita yang mengadakan jamaah baru. Kita yang mengadakan jamaah baru. Adapun kita sholat sendiri kemudian orang datang, itu dia yang ikut, bukan kita. Wallah. Baik. Oh ya, tanya. Kan di dalam grup dan itu. Nah, apakah sebenarnya memang kita harus yang kita memang harus datang tidak dari apakah besoknya ini dapat sekali Baik. Jadi doa ruku dan sujud itu diajarkan banyak, yaitu dalam bab apa? Pilihan. Boleh kita memilih, bukan disatukan. Boleh kita memilih. Ya, tidak disatukan dalam satu kali semua dibaca. Tidak. Itu membab tanwi, meragamkan jenis bacaan ruku dan jenis bacaan sujud, sebagaimana juga jenis sholawat, jenis tahiyat diragamkan. Itu supaya kita kadang baca ini, kadang baca itu. Boleh kita ganti-ganti bacaan. Dan tidak harus hari ini kemudian besok, tidak. Iya, boleh kita rakaat pertama baca ini, sujud pertama baca ini, sujud kedua baca ini. Boleh, semua dimubahkan. Semua diboleh. Wallahualam. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan Mas dan beliau. Bismillah, bagaimana cara kita menasihati teman yang suka baperan? Karena bicara begitu salah. Jadi gimana? Apa kita harus menjaga jarak atau sekalian menjauh? Nah, kalau dia orang baik, mukmin, cuman mungkin tidak bisa dinasehati, ya sabar saja, bergaul dengan. Karena kita bergaul dengannya lebih baik daripada kita meninggalkannya. Ya, karena di dalam kehidupan ini memang tidak semua itu orang sama pandangannya dengan kita. Karena semua itu ujian. Semua teman kita ini yang kita berkawan dengannya ujian untuk kita. Allah telah katakan begitu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain itu cobaan. Cobaan. Iya, Pak Kamal ini cobaan terhadap saya. Saya juga coba terhadap Pak Kamal. Kenapa ini saya disinggung terus? Begitu. Semua begitu, Pak. Jadi harus kita pahami itu. Cobaan. Saudara dengan saudaranya cobaan. Istri dengan suaminya cobaan. Cobaan, Pak. Iya, walaupun kita ini seru sebenarnya. Karena kalau kita menikah dengan istri kita, ruh kita sudah saling suka. Karena ruh itu kata Nabi SAW, junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan. Kalau saling cocok ruhnya, badannya akan cocok. Kalau ruhnya tidak cocok, enggak. Iya, enggak akan cocok. Kalau ruhnya tidak saling cocok. Tapi belum berarti cocok ruh, cocok segalanya. Enggak. Karena memang kita ini cobaan terhadap yang lain. Cobaan. Harus kita pahami ini. Pertanyaan Allah adalah setelahnya. Atasbirun. Ini istifham. Dan Allah tidak menjawab. Kita sendiri jawab. Apakah kalian mampu bersabar dengan kawanmu itu, dengan istrimu itu, istri dengan suamimu itu, saudara dengan saudaramu itu? Kamu bisa nggak bersabar? Atau kamu akan meninggalkan istrimu gara-gara ada cobaan itu? Dan jangan kira kamu akan keluar dari cobaan. Nanti akan dikasih lagi istri yang cobaannya lebih besar daripada itu. Begitu. Karena pertanyaan Allah begitu. Kamu jawab sendiri. Apakah kamu mampu bersabar dengan kawanmu seperti itu? Yang tadi ada kawan yang baperannya. Mampu nggak kita bersabar dengan kawan yang seperti itu? Itulah, disitulah pahala. Seharusnya
Seharusnya kalau ada kawan begitu bersyukur saja. Karena alhamdulillah. Banyak pahala. Iya kan, dapat lagi pahala sabar, walaupun bali sih gitu ya. Iya, tapi dapat lagi pahala sabar. Iya, tak apa-apa Kamal. Alhamdulillah. Cobaan. Baik, gimana? Ada lagi? Saya, ya, ya silakan. Waalaikumsalam. Abdurrahman. Baik, silakan Pak Abu Dayat ya. Oh, Abdurrahman. Ya silakan, Abdi. Bisa saya tanya, saya pernah ketemu bagi ini masalah lagi misalnya. Ya ada dulu rumah rumahnya di dalam itu dan rumahnya kita kesana bermalam, apakah ini masuk malam rumahnya itu? Enggak masuk? Lokasi bermalam di situ. Ya, tidak bisa. Baik. Tidak bisa mau begini di kamar ini. Kita tidak bisa kasih tahu itu adik ipar. Ini bisa dikasih tahu. Iya tidak. Kasih tahu dulu, jangan mungkin. Kasih tahu dulu Abu Dayat. Jangan dulu mungkin kan dia ini adik ipar tuh. Bicaralah dari hati ke hati. Tapi waktu saya itu bermalam tidak masalah juga itu. Kalau sudah lewat tadi. Iya, yang penting kita tidak ada keyakinan tuh. Aman saya malam ini karena ada itu. Tidak aja Abu Dayat. Oh, Iya. masih ada lagi. Cuma nanti kalau ke sana Abu Dayat, kasih tahu nih. Iya, tidak ada manfaatnya itu kamu gantung. Iya, kasih turun misalnya. Iya, makanya nasihati saja. Tidak ada manfaatnya itu. Tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Kasih tahu saja. Wallah. Oh, terakhir. Saya pernah karena di atas sisi itu kalau kita ngobrol orang yang sayur, tapi itu orang yang saya minta begitu ada setahun misi kalau saya kalau pergi apa itu Masih, selama dia bilang begitu, tapi yang penting dia ngomong nggak marah-marah, toh? Ya, ada juga orang bilang ambil, ini kalau nggak ada malu muka, berarti nalarang itu Abu Dayat. Jadi tapi kalau dia ngomong di biasa, dan nggak apa-apa, lain kali nggak perlu kita izin, ambil saja, halal sampai tak nanti. Kan sudah ada izinnya Pak. Kecuali orang yang meninggal butuh lagi izin di ahli warisnya. Baik, itu ya, sudah. Baik. Apakah ini itu dulu? Baca dari apa Pak? Dari hafalan? Pegang Quran. Apakah tidak dulu? Dari mushaf. Ya. Bukan dari HP. Bukan. Nah, itu dipastikan dulu Pak. Karena beda hukumnya kita baca dari HP, iya, dengan baca langsung pegang mushaf. Sebagaimana beda dari hafalan. Kalau dengan langsung pegang mushaf, mayoritas ulama mengatakan wudhu. Tidak boleh angin bisa apa tidak perlu Wudhu. Kan batal Wudhu tak. Dua orang makin yang keroyok. Terakhir. Masih banyak pertanyaan. Tidak perlu baru pengalaman kencing apa kita kemana Wah, Masya Allah. Iya. Baik. Jadi memang disunahkan itu kan sunnah wudhu sebelum tidur. Sunnah wudhu sebelum tidur. Kalau kencing sunnah juga kita wudhu. Karena batal wudhu tak. Tapi sunnah tidak wajib. Begitu.
Tengah malam dingin. Itulah tadi ya budaya. Iya tuh. Dan kalau dingin berarti kalau kita wudhu lagi tetap dapat pahala. Kan isbagul wudhu fil makari. Tetap berwudhu dengan sempurna di saat tidak senang. Itu kan punya keutamaan apa budaya. Jadi kalau memang kita mau melakukan sunnah, bismillah. Budaya berwudhu langsung sholat. Oke, saya juga ada pertanyaan lain. Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat menjadi wali nikah? Orang tidak sholat menjadi wali nikah. Siapa orangnya itu? Bapak walinya? Wali berarti Yang jelas sah nikahnya, sah. Sah nikahnya. Karena kan ini masuk dalam hukum jual beli. Jual beli itu kan sah nggak kita transaksi dengan non muslim? Kan begitu Pak. Maksudnya kalau kita ini orang mengingkari kewajiban sholat kan dia kafir, sepakat para ulama. Tapi masalah akad nikahnya sah. Akad nikahnya apa? Sah. Karena ini masuk dalam transaksi ya jual beli. Wallahualam. baik. Pertanyaan kedua, kapan seseorang dikatakan kafir jika mengingkari? Kalau mengingkari kewajiban, jika mengingkari kewajiban sholat dan dia nggak sholat karena itu kafir, sepakat. Tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan kalau malas. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Yang jelas dia lebih besar daripada dosa besar, lebih besar daripada dosa zina, mencuri, kan ini rukun Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan kafir. Kan ini dia bermudahan meninggalkan rukun Islam kedua. Allah. Baik, saat sudah pukul 7 tepat. Kita masih 3 pertanyaan. Satu dari WhatsApp, satu dari tulisan, dan satu dari jamaah yang hadir. Saya katakan yang WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Saat saya melakukan pendampingan di pengadilan negeri, apakah ini termasuk untuk terlambat melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Karena hakim tetap melanjutkan sidang di waktu sholat. Saat sidang juga tidak terdengar azan di ruangan. Saat itu saya akhirnya berjamaah dengan teman-teman setelah sidang usai. Baik, itu termasuk udzur. Karena ada hal yang tidak bisa diakhirkan dengan aturan yang ada di kantor itu, bukan kita. Termasuk udzur. Termasuk udzur. Juga kalau kita bertanya sebenarnya kenapa kita tidak akhirkan? Mereka bilang ini hajat harus diselesaikan secepatnya karena hak manusia. Sengketa. Tidak apa-apa. Terkait dengan hak manusia itu termasuk udzur. Jangan masalah itu. Masalah makan saja hak tak. Kalau hadir makan, kita makan dulu. Walaupun sudah komat. Komat ini. Tapi ada makanan terhidangkan. Makan dulu. Makan dulu. Baru kita sholat. Baru kita sholat. Kan itu hak tak itu. Atau apalagi terkait dengan hak orang lain. Itu termasuk udzur. Itu termasuk udzur. Wallahualam. Barakallahu Ustaz. Saya bedakan pertanyaan yang masuk pulsa merah biasa. Nah, izin bertanya. Saya punya teman seorang janda yang tinggal mati dengan meninggalkan seorang putra dan seorang putri, juga harta sedikit. Dalam kurung harta tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama sejak pernikahan dengan modal awal yang dipinjamkan dari ibu si perempuan. Catatan, si laki-laki melangsungkan pernikahannya dulu dengan dia sendiri, murni tanpa bantuan. Pertanyaan 1. Apakah dari harta tersebut di atas ada hak orang tua saudara dari si laki-laki? Tetap ada hak kalau dibilang dari orang tua. Ketika seorang meninggal dan dia punya orang tua, punya istri, punya anak, ada hak orang tua. Ada hak dari orang tuanya. Iya. Iya. Dan orang tua itu kita bisa baca di surah An-Nisa. Ada haknya istri. Istri kalau dia suami itu punya anak,
maka istri mendapatkan 1/4 dari harta. Iya, 1/4 dari harta. Ini kalau istri, kalau suami punya anak. Iya, Allah katakan begitu, walahunna rubu. Ini kalau tidak punya anak, afwan, walahunna rubu mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bagi istri 1/4. Jika dia tidak punya anak. Jika punya anak, maka 1/8 itu untuk istrinya. Untuk istrinya. Untuk bapaknya ini untuk istri itu di ayat 12 An-Nisa. Untuk ayahnya bisa kita baca ayat di 11. Iya, di 11. Ayat 11 di surah An-Nisa juga. Li abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad. Untuk orang tuanya itu 1/6. 1/6 jika punya anak. Jadi orang tuanya ada hak dari harta anaknya. Mau dulu menikah dibantu oleh orang tuanya atau tidak? Iya, tidak boleh kita bicarakan itu. Karena itu anak punyanya orang tuanya. Biar dia tidak bantu. Biar dia tidak bantu. Karena dia dulu dibesarkan oleh orang tuanya dari kecil. Suami istri memang bantu. Kan tidak bisa kita bilang begitu. Yang jelas, orang tua punya hak. Dari harta itu 1/6. 1/6. Istri punya hak. Sisanya anaknya. Iya, mau harta sedikit atau harta banyak. Tetap, sedikit dan banyak nanti kan tinggal apakah orang tua gugurkan haknya atau tidak. Tinggal begitu saja. Misalnya dia cuma punya 1 juta. Sudah, 1 juta bagi 6 dulu untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Hasilnya itulah jatahnya orang tua. Ya kan? 1 juta bagi 6 berapa? Tes dulu kita. 100 lebih saja. 100 lebih. Lebih ya? Ya, 100 lebih. Untuk jelasnya saya buka. Baik. Jadi ada jatahnya dari 1 juta itu 100 lebih di atas jawabannya Pak Kamal. Iya. Itu jatah orang tuanya. Iya. Kalau lebihnya berapa Kamal? Kasih pas dulu supaya enak bagi-baginya. 166.000. Nah itu jatah orang tua. Jatah orang tua. Berarti kan tersisa berapa? Belum habis Pak Kamal. Oh, bisa. Iya. Berarti kan tersisa berapa uangnya? Tadi 1 juta. Berarti kurang 167 ya. iya. Berarti 833. nah, sekarang ada jatah ibunya. Kan nanti kalau kita kasih tadi itu 100 lebih kan ke orang tuanya. Kalau dia ambil alhamdulillah tidak ada masalah haknya. Haknya karena sudah dibagi. Innallaha qad a'ta kulli di haqqin haqqa. Allah telah berikan semua memiliki hak-haknya. Jadi kalau tadi 100.000 lebih 160 kasih orang tua. Setelah itu jatah ibunya bagi lagi. Iya, 1/8. Kan itu ada jatah ibunya di situ. Ibu ini suami istrinya. Ya. Jatah istrinya kan dari ini bagi 8. 104.000. Ada 104.000. Kasih. Nah, berarti sisanya adalah tadi untuk anak. 833 4. Ada 700. Itulah untuk anaknya. Kan pasti anak lebih banyak daripada neneknya, daripada ibunya. Itu sudah diberikan bagi. Dan itu sedikit, nggak usah kita sebenarnya permasalahkan. Bisa saja dia gugurkan nanti, yang penting kasih dulu haknya. Kasih dulu haknya, sedikit atau banyak kasih hak. Wallahualam. Bertanya juga terkait dengan warisan tadi. Misalnya ahli waris ini lebih dulu meninggal. Anaknya si ahli waris, anaknya apakah anaknya jadi ahli waris ini? Jadi kan ini kan kebalikan, jadi terbalik toh. Jadi siapa yang duluan meninggal itulah yang menjadi pewaris, itulah yang mewariskan, bukan dia menjadi ahli waris. Misalnya gini, ada orang tua kaya, nah
Berhayal saja Pak Kamal. Iya. Saya anak tak. Iya, Masya Allah. Kan ini masalah warisan Pak. Kalau kita tidak bicarakan diri kita yang meninggal susah. Kan ini harus kita hayalkan. Jadi saya meninggalkan kita. Kan anak Pak Dok. Kita bercerita anak. Iya. Ya Dok, saya Pak Kamal, saya anaknya Pak Kamal. Iya. Saya duluan meninggal. Maka saya tak bisa dikatakan saya adalah pewarisnya Pak Kamal. Tidak boleh. Saya mewarisi Pak Kamal. Salah lagi kalau kita bilang adalah itu anak yang meninggal adalah ahli waris dari bapaknya yang belum meninggal. Salah besar. Yang benarnya adalah Pak Kamal adalah ahli warisnya saya kalau saya meninggal, seorang anak. Begitu gitu. Jangan dibalik, jangan sampai kita bilang banyak perselisihan di luar sana. Karena dia hitung ini semua anak ahli warisnya bapak. Dia tidak tahu siapa yang duluan meninggal, siapa yang belakangan. Harus. Karena syarat menjadi ahli waris adalah dia hidup saat itu meninggal. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Jadi aman, Min? Aman negara, Ustaz. Baik. Tadi masih lagi dengan pertanyaan kedua tadi ibu yang ini. Apakah orang tua atau saudara si laki-laki ada kewajiban terhadap anak tersebut? Orang tua atau Kan sudah meninggal tadi suaminya ini, Iya. ibu janda ternyata. Apakah masih ada haknya maksud orang tuanya kepada anaknya yang sudah meninggal? itu tadi yang Iya. oh, cucunya atau anaknya yang sudah meninggal? Ini kan maksudnya ini saya punya cuma kalau saya baca gitu. Ya kan tak cuma dibantu sama neneknya dan ini maksudnya ceritanya ini orang masih ada, orang masih ada. Nah, tentunya kan gini nanti kan ketika nanti si nenek ini meninggal, cucunya kan tidak dapat warisan karena tertutup dengan anak, kan begitu, tertutup dengan anak. Nah boleh dia berwasiat untuk cucunya, kan tidak boleh berwasiat kepada yang mewarisi, tapi boleh berwasiat kepada yang tertutup. Boleh, iya. Kita paham Pak Kamal toh? Iya. Saya kan tadi tidak dapat warisan dari kita karena saya duluan meninggal. Iya kan? Cucu juga kan tertutup karena masih ada anak. Kecuali sudah habis semua anak, baru lanjut ke cucu. Tapi kalau ada anak, maka yang mewarisi anak. Cucu apakah masih ada hak? Masih ada. Dia nenek ini bisa mewasiatkan. Wasiat bukan warisan. Bukan warisan. Karena tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Berarti selain ahli waris boleh. Boleh dia berwasiat, nah kalau saya meninggal kasih ke cucuku di sana. Hartaku yang ini begitu. Boleh. Begitu Pak. Allah. Baik. Pertanyaan dari Henry. Bahasanya, pertanyaan tahun Lukas. Masih dua selanjutnya. Pak Ustaz Baru. Abu Gezo. Waalaikumsalam. Karena itu bagaimana karena itu ini yang terkenal karena ada yang berpendapat bahwa pakaian dengan najis itu tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan sabun. Dia harus hanya dipisahkan dulu dengan menggunakan air bersih, air yang tidak berwarna begitu. Setelah direndam itu baru dicuci dengan air yang besar begitu. Maka seperti itu berwarna. Tidak bisa Tidak bisa disucikan pakai dengan menggunakan sabun yang sudah sabun. Dibersihkan dulu dengan air suci, air yang itu. Setelah itu dibuang airnya baru dipakai dengan sabun. Jadi ini air sabun tidak suci. Karena setelah bercampur dengan sabun sudah berwarna. Jadi pertanyaannya apakah dia bukan air suci? Dan ini yang najis ini pakai anak-anak dan laki-laki perempuan atau gimana atau orang dewasa gitu. Berbeda. Iya. Terus itu intinya. Ini air sabun, air suci atau air najis? Jadi begini.
Lama-lama kita nggak mau bertanya sama saya ini. Enggak, Pak. Jadi intinya gini. Intinya begini. Kenapa kita nggak boleh kan suci pakai air sabun? Kan begitu. Nah, kan kita gini dalam mensucikan najis. Beda dengan dalam berwudu. Kalau berwudu, dipersyaratkan airnya itu suci dan mensucikan. Kan air itu ada 3, Pak. Ada air suci dan mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air najis. Air suci dan mensucikan, itulah air yang turun dari langit, keluar dari bumi. Itu namanya suci dan mensucikan. Bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi junub. Ada air suci, tapi tidak mensucikan. Ini air yang keluar dari bumi, turun dari langit, tapi sudah bercampur dengan zat lain. Ini suci, tidak mensucikan. Ada air, Pak, turun dari langit, kita tada, tapi kita taruh susu, kita taruh teh, ini suci, tapi tidak mensucikan. Tidak boleh kita pakai wudhu. Kan begitu, Pak. Ada air najis. Air najis adalah air yang keluar dari bumi, turun dari langit, campur dengan najis. Merubah warna, rasa, bau. Maka ini namanya air najis. Bercampur dengan najis, Pak. Sekarang, dalam mensucikan najis, apakah dipersyaratkan air suci dan mensucikan atau air suci saja? Paham pertanyaan saya, Pak? Kalau kita jawabnya adalah air suci saja, tidak harus air suci dan mensucikan, kenapa kita bilang tidak boleh? Kan begitu, Pak. Jadi harus kita paham itu air 3. Kapan kita tidak paham, itulah masalahnya nanti. Jadi masih mau bicara tentang itu? Bodoh. Jangan ditanya sama saya kalau begitu. Tanya mungkin sama Ustadz itu. Ini masalah tak sama Ustadz lain, kita tanya saya. Ya, nah ini kita mau adu ini. Nah kita ini bukan ayam jantan. Ya mau diadu. Memang terlalu suka. Baik. Jadi begitu saja, Pak. Maksudnya kita boleh ambil pendapat Ustadz itu. Dah mungkin kalau siapa tahu memang harus suci dan mensucikan baru bisa. Kalau saya dalam membersihkan najis cukup suci, tidak harus mensucikan. Gitu, Pak. Ada tambahannya? Iya. Alhamdulillah. Kembali ke saya. Oh, yang kedua. Bahwa dalam sumpah itu tidak boleh bersumpah kepada Allah. Yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah dalam kemudian beliau untuk menguatkan lagi sumpahnya itu dengan memberikan menunjukkan penguatan sumpahnya dengan yang lain, misalnya demi Allah saya bersumpah, misalnya dia orang tertuduh mengambil barang, kemudian dia bersumpah demi Allah dan saya ambil. Kalau saya ambil, saya misalnya memati atau saya tidak dapat kalau sholat saya seperti itu, apa itu masuk sini? Jadi kita bersumpah dengan nama Allah, ya. Tapi kita ikutkan. Ikutkan kata lain itu lebih menguatkan supaya. Iya, bisa Pak, tapi itu sudah masuk dalam masalah mubahalah. Mubahalah itu sudah saling mendoakan keburukan atas diri. Jangan ditempuh itu, Pak. Jangan mendoakan keburukan atas diri. Jangan. Apapun kita bersumpah itu sudah kita menguatkan. Orang saja kalau orang dusta dan kita sumpah, dia sumpah atas nama Allah, kita benarkan dalam rangka tauhid. Mengagungkan Allah bukan karena dilihat yang dia sumpah. Tidak boleh kita begitu, Pak. Itu sudah ada
mendoakan keburukan, boy. Kasihannya anak kita doakan supaya mati. Apa salahnya anak sampai kita bersumpah begitu kan begitu. Kalau nanti saya tidak akan melakukannya. Iya, baru nanti kalau mati sedih lagi. Baru nanti setelah itu setan lagi datang menyesal maki. Kenapa dulu saya doakan? Lama-lama, bahaya itu Pak, jangan. Maksudnya saya banyak orang awam ini ya. Kalau begitu kasih tahu sama kita orang awam, jangan kayak begitu. Seperti ini yang niat yang mendekat dengan saya. Alhamdulillah. Siap. Baiklah. Siapa? Siap. Alhamdulillah. Iya, enggak boleh begitu. Jadi siapapun dari kaum muslimin dan muslimat, enggak boleh dia mendoakan keburukan dalam sumpah. Enggak boleh. Sumpah saja kalau memang harus bersumpah, maka falyahlif billah, kan begitu. Fa in kana la budda falyahlif billah, kata Nabi. Kalau memang harus bersumpah, karena kita enggak boleh terbiasa bersumpah. Tapi kalau memang harus bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Cukup itu saja. Enggak usah tambah-tambah lagi. Ada? Baik, sudah clear. Oke. Terakhir daripada mungkin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditetapkan biaya perjalanan sekian di kepada hotel 200. Tapi kami inisiatif murah sampai ke sana di hotel seksinya dan menggunakan biaya lain. Coba tahu dari negara sekedar tahu tidak pernah mencapai seperti itu. Dia tahu jadi berjalan untuk tahun-tahun. Pertanyaannya cuma satu sebenarnya. Apakah mereka memang sudah tentukan harus mobil jadi begitu? Harus mobil yang begini? Harus hotel yang begini? Kalau dia persyaratkan itu tidak boleh. Al-muslim ala syuruti. Seorang muslim tidak tersyarat. Tapi kalau dia cuma bilang ini biaya perjalanan untuk mobil, kalau memang pakai mobil, untuk hotel, kalau memang nginap di hotel, itu hanya biaya perjalanan. Halal. Bahkan kita tidak naik mobil jalan kaki pun misalnya, kita mau hemat biaya, akhirnya kita jalan kaki lah. Dari rumah ke bandara. Misalnya, siapa tahu karena kita butuh uangnya. Tadinya harus nginap di hotel, kita tidur di teras masjid. Misalnya, kan yang penting ini biaya perjalanan. Begitu. Enggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau dia bilang harus hotel yang begini, enggak boleh kita langgar itu. Allah. Alhamdulillah. Jadi ini hanya mengurangi kenikmatan. Pertama pasti ceritakan standar keselamatan dan kenyamanan. Dia cari keselamatan, dia kurangi kenikmatannya. Baik, alhamdulillah. Iya. Baik, sudah selesai kok. Ya, silakan. Kalau kita ikuti yang Pak Kamal tidak ada habis. Terakhir ini, kasih main dulu. terakhir sekali. Terakhir sekali. Jangan banyak-banyak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kita awal setelah kita membaca doa tasyahud, kemudian kita berdiri, maka yang utama kita baca kita membaca selawat, kita bisa membaca doa pilihan, atau kita diam untuk imam berdiri. Baik. Itu tadi hadis yang saya baca kalau kita hadir tadi subuh itu. Fal yatakhayyar minat du'a a'jabah ilaih. Itu Nabi ucapkan itu setelah tasyahudnya, justru Nabi ucapkan itu tadi, itu sebelum diajarkan salawat.
Artinya kalau imam belum naik, kita pilih doa. Walaupun dari madhab Syafi'iyah, doa yang paling utama salawat. Begitu, Pak. Wallahu. Baik, pertanyaan yang paling terakhir. Silakan. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Pernah saya sholat berjamaah. Kebetulan kalau dia imamnya tidak ada, dia imamnya dengan sholat. Nah, sementara kalau dia baca sholat, atau dia tempe, suaranya semua. Nah, pertanyaannya, apakah sholat ini salah? Suaranya? Sengau. Begitu, Pak ya? Baru saya tahu. Mantap, Pak. Mantap. Ya, mantap. Alhamdulillah. Itu gitu ya. Salat kita sapa. Dalam hadits Bukhari dari Ibn Abbas. Yusalluna bikum, mereka salat imami kalian. Fa in asaba falakum walahum. Kalau dia benar, pahalanya untuk mereka dan kalian. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau dia salah, pahalanya atas kalian, salahnya atas mereka. Cuman kalau kita bisa menasehati, ya jangan suruh imam yang suaranya itu tadi. Iya, karena orang yang menjadi imam itu kan aqra'uhum li kitabillah. Bisa kita ketawa terus itu nanti itu, Pak. Iya. Orang yang menjadi imam itu kan, Pak, orang yang paling bagus dalam membaca Quran. Paling bagus ini bukan bagus suaranya, pokoknya dia tunaikan hak dan sifat huruf. Begitu, Pak. Kalau bisa dinasihat. Alhamdulillah. Oke. Mereka dia misalkan jamaah, tapi dia juga menjadi imam dia. Kan begitu, Pak. Iya, tapi kalau kita disuruh maju maju daripada beliau. Begitu, kita mau maju. Alhamdulillah. Ya. Itu bicara secara empiris. Iya, iya. Baik, kita berada pada penghujung yang pada pagi ini. Maaf jika ada hal-hal yang kurang apa yang dilakukan dan kepada pengurus sekian tapi kami ucapkan jasa pembayaran segala aktivitas dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menjawab keadaan saya ini subhanallah ini sebenarnya dan itu dikabulkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.